Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Azmi Kapayasir, perwakilan dari Sekolah MTS Persis Tarogong akan menceritakan dongeng tentang Purbasari dan Lutung Kasarung. Mohon disimak ya. Jadi begini ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah dua kakak beradik yang cantik rupawan, putri dari kerajaan Pasundan. Mereka adalah Purbalarang dan Purbasari. Meski bersaudara, sikap keduanya sangat berbeda. Purbalarang adalah putri yang sangat sombong dan pemalas. Tapi sebaliknya, Purbasari adalah putri yang sangat ramah dan juga rajin. Serta ia tidak pernah menganggap dirinya seorang putri raja. Menjelang akhir hayatnya, sang ayah, Prabu Tapa Agung, memikirkan bagaimana nasib kerajaannya. Kalau secara hukum adat, tahta kerajaan diberikan kepada saudara kakak tertua yang harus diberikan kepada Purbalarang. Tapi sang raja mengkhawatirkan nasib kerajaannya jika diberikan kepada Purbalarang karena sikapnya yang begitu mengecewakan. Oleh karena itu, pada saat raja memikirkan Purbasari, hatinya menjadi tenang. Mengapa? Karena Purbasari memiliki sikap yang arif, bijaksana, dan adil. Oleh karena itu, raja menunjuk putri bungsunya, Purbasari, untuk meneruskan tahta kerajaannya. Mengetahui hal tersebut, Purbalarang murka sekaligus tidak menyetujui jika Purbasari menjadi seorang ratu. Setelah mengetahui hal tersebut, Purbalarang langsung menemui seorang penyihir untuk mengutuk adiknya dengan penyakit kulit. Secara tiba-tiba, kulit Purbasari dipenuhi oleh totol-totol hitam yang menjijikan. Dan setelah dipenuhi oleh totol-totol hitam yang menjijikan, banyak tabib yang sudah diundang ke istana untuk membersihkan kulit yang dipenuhi totol-totol yang menjijikan tersebut. Tidak ada satupun yang berhasil. Oleh karena itu, kesempatan tersebut tidak dilewatkan oleh Purbalarang. Akhirnya, Purbalarang menghasut sang ayah. Sang ayah, sebaiknya kita mengasingkan Purbasari karena takut penyakitnya tersebut menyebar kepada seluruh rakyat. Ternyata, hasutan Purbasari berhasil mendapatkan pemikiran ayahnya. Hingga pada akhirnya, Purbasari diasingkan ke dalam sebuah hutan. Pada waktu yang sama, ternyata di Kahyangan telah terjadi keributan karena Pangeran Guruminda tidak ingin dinikahkan kecuali dengan wanita yang secantik ibunya. Ia lantas diberitahu bahwa wanita yang secantik ibunya hanya berada di bumi. Dengan kekuatannya, akhirnya Pangeran Guruminda turun ke bumi dan sampai di hutan yang sama tempat Purbasari diasingkan. Tidak lama setelah turun ke bumi dan turun di tempat Purbasari diasingkan, Pangeran Guruminda bertemu dengan Purbasari, yang dimana Purbasari dalam keadaan sedang bermain dengan hewan-hewan. Purbasari pada saat melihat Lutung Kasarung, yaitu Pangeran Guruminda, merasa ketakutan dan berbicara, "Jangan sakiti aku, Lutung Kasarung. Jangan sakiti aku, Lutung. Aku tidak ingin disakiti olehmu." Lutung Kasarung berbicara, "Jangan khawatir, aku adalah Pangeran Guruminda, putra Sunan Gunung Ambu. Aku turun ke sini dikarenakan melakukan suatu alasan." Dengan mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Purbasari hatinya merasa tenang. Dan pada akhirnya Purbasari menjadi teman dekat dan saling memahami bersama kera tersebut, yaitu Lutung Kasarung. Singkat cerita, Lutung Kasarung berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dia meminta supaya dibuatkan obat untuk menyembuhkan penyakit kulit Purbasari. Dan pada akhirnya doa Lutung Kasarung dikabulkan. Hingga pada suatu saat telah dibuatkan suatu danau atau telaga yang begitu
di dalam airnya tersebut mengandung zat yang bisa membersihkan penyakit yang dikandung oleh Purbasari. Sehingga ketika Purbasari diminta oleh Lutung Kasarung untuk membersihkan dirinya, mandi di dalam sebuah telaga tersebut, akhirnya tubuh Purbasari kembali menjadi bersih seperti sedia kala dan kulit Purbasari terpancar kembali kecantikannya. Dan semenjak itu datanglah salah satu patih untuk menjenguk putri Purbasari. Purbasari, ayo kita kembali ke istana. Penyakitmu sudah sembuh. Purbasari enggan untuk pulang ke istana. Dikarenakan dipujuk oleh Lutung Kasarung, akhirnya Purbasari ikut kembali ke istana dengan keadaan sehat kembali. Dan ketika mengetahui kondisi Purbasari telah sehat kembali, Purbararang merasa khawatir sekaligus tidak percaya. Ia juga tidak mau menerima Purbasari kembali ke istana dengan berbagai alasan. Hingga pada akhirnya Purbararang meminta kepada sang ayah untuk mengadakan sayembara. Nah, sayembara yang pertama adalah lomba memasak. Pada saat lomba memasak ditonton oleh semua rakyat kerajaan Pasundan. Dan secara tidak diketahui, Purbasari dibantu oleh bidadari yang dimohon oleh Lutung Kasarung untuk membantu Purbasari pada saat memasak. Dalam lomba sayembara tersebut, Purbasari menang karena dibantu oleh bidadari. Oleh karena itu, Purbasari tidak mau kalah. Dia memberikan syarat yang kedua, yaitu rambut Purbasari harus lebih panjang daripada rambut Purbararang. Dalam hal tersebut, Purbasari menang karena rambut Purbasari sampai lutut, sedangkan Purbararang hanya sampai ke betis. Dia memberikan syarat yang ketiga, yaitu tunangan Purbasari harus lebih tampan dibandingkan tunangannya. Ia Purbararang kemudian menunjukkan secara bangga, yaitu tunangannya Pangeran Indra. Ketika rakyat melihat Pangeran Indra, Purbasari dan Lutung Kasarung mungkin merasa terpojok, karena ketika melihat simpati rakyat melihat Pangeran Indra yang begitu tampan dan gagah, mereka bersorak riau. Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba Lutung Kasarung berdoa kepada kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya Tuhan, kembalikanlah aku ke wujud yang semula. Secara tiba-tiba Lutung Kasarung berubah ke wujud aslinya, yaitu Pangeran Guruminda yang sangat tampan dan gagah, bahkan mengalahkan ketampanan tunangan Purbararang. Pada saat melihat ketampanan tunangan Purbasari, rakyat semakin bersurau riau melihat kesambutan, ketampanan, kegagahan tunangan Purbasari. Dan pada akhirnya Purbararang memohon ampun kepada adiknya, dan karena kebaikan hatinya Purbasari memaafkan Purbararang dan Purbararang diperbolehkan tetap tinggal di istana. Dan setelah itu Lutung Kasarung dan Purbasari hidup bahagia bersama-sama. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.